Hai Sobat Politik Historia, dilansir dari kantor berita asal negeri Zionis, Yediot Ahronot, Indonesia dikabarkan bersiap melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Kabar mengejutkan itu dikutip dari wawancara jurnalis Israel dengan seorang penjabat tinggi pemerintah Israel yang identitasnya dirahasiakan pada hari Kamis kemarin. Penjabat tinggi Israel tersebut mengatakan jika telah berlangsung pembicaraan dan diskusi antara Yerusalem, Jakarta, dan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau yang dalam bahasa Inggris disingkat OECD, Mathias Cormann. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi sendiri adalah sebuah organisasi atau forum ekonomi internasional yang diikuti oleh 38 negara di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1948. Awalnya, OECD yang saat itu bernama OEEC atau Organization for European Economic Cooperation bertujuan untuk membantu menjalankan program Marshall Plan, sebuah program rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Eropa yang luluh lantak setelah Perang Dunia Kedua. Dalam perkembangannya, OEEC kemudian melebarkan pengaruh kebijakan ekonomi mereka ke luar Eropa dan mulai menerima keanggotaan dari negara non-Eropa sebelum akhirnya berubah nama dan visi misi menjadi OECD pada tahun 1961. Negara-negara anggota OECD menggambarkan negara mereka sebagai kumpulan negara dengan prinsip demokrasi yang menjalankan ekonomi pasar bebas. Pemerintah Indonesia melihat peluang ekonomi yang sangat besar apabila negaranya dapat bergabung ke organisasi tersebut. Apalagi, negara-negara anggota OECD memiliki wewenang besar di sektor perekonomian dunia dan dapat saling membantu sesama negara anggota organisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara mereka sendiri dan negara-negara anggota lainnya. Kembali lagi ke topik awal, keterlibatan OECD dalam pembicaraan antara pemerintah Israel dan Indonesia ada hubungannya dengan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan organisasi ekonomi tersebut. Pada bulan Februari kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyatakan jika pemerintah optimis Indonesia dapat memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan OECD, termasuk syarat-syarat seperti regulasi ekonomi yang adil dan indeks korupsi yang rendah. Target untuk bergabung ke OECD sendiri masuk ke dalam program kerja yang disusun berdasarkan prioritas nasional dan kepentingan strategis pemerintah Indonesia pada era pemerintahan Joko Widodo. Keinginan pemerintah Indonesia untuk bergabung ke OECD disambut baik oleh organisasi tersebut. Pada tanggal 29 Maret tahun 2024, proposal pengajuan pemerintah Indonesia diterima oleh Dewan Organisasi OECD, dan Indonesia secara resmi menjadi negara kandidat calon anggota OECD pertama yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Namun, satu batu ganjalan yang harus dilewati oleh pemerintah Indonesia apabila tetap berkomitmen untuk bergabung dengan OECD adalah Israel. Kenapa? Karena Israel adalah salah satu dari 38 negara anggota dari organisasi ekonomi tersebut. Dan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh OECD, segala keputusan baik itu terkait hal-hal teknis seperti penerimaan anggota baru harus mendapat persetujuan dari semua anggota organisasi. Dikutip dari kantor berita Nikkei Asia, perwakilan Israel dalam rapat antar perwakilan negara anggota OECD pada hari Senin dan Selasa lalu menyatakan negaranya keberatan untuk menyetujui proses penerimaan keanggotaan Indonesia dalam organisasi tersebut. Alasannya, karena Israel merasa Indonesia yang selama ini tidak memiliki hubungan diplomatik sekaligus tidak mengakui kedaulatan negara Zionis itu tidak layak masuk ke dalam organisasi, karena hubungan diplomatik kedua negara tidak berjalan dengan baik. Selain itu, Indonesia yang selalu kritis terhadap penjajahan Israel atas rakyat Palestina, baik itu di Gaza atau tepi barat, dianggap wujud interaksi yang tidak bersahabat oleh pemerintah Israel. Oleh sebab itu, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menyatakan jika Indonesia harus melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, alias mengakui kedaulatan Israel jika ingin mendapatkan persetujuan dari negara Zionis tersebut untuk bergabung dengan organisasi OECD. Merespon kabar burung dari media Israel, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, lalu Muhammad Iqbal, membantah adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Lebih lanjut lagi, soal persyaratan Indonesia untuk masuk ke OECD, Muhammad Iqbal menyebut proses memakan waktu cukup panjang. Dia mengatakan,
ada banyak hal yang harus disiapkan Indonesia terkait proses ini dan perlu waktu hingga bertahun-tahun. Meski telah dibantah secara tegas oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, publik masih memerlukan kejelasan lebih lanjut terkait kebenaran berita upaya normalisasi hubungan dengan Israel tersebut. Ada yang mengatakan jika berita yang dibuat media Israel itu adalah karangan dan merupakan bahan propaganda untuk menimbulkan keributan di Indonesia. Ada juga yang mengatakan jika berita tersebut benar dan menuduh pemerintah Indonesia diam-diam berkomunikasi dengan pemerintah Israel untuk mendiskusikan upaya normalisasi hubungan kedua negara demi dapat bergabung ke organisasi OECD. Bagaimana tanggapan kalian? Apakah kalian percaya dengan berita yang dibuat media Israel? Atau justru sebaliknya, tidak percaya dan yakin ini adalah kabar hoaks untuk menimbulkan sensasi dan keributan saja? Tulis di kolom komentar ya. Sekian informasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.